Jika Anda merasa tekanan darah sering naik, kepala terasa berat, atau mudah lelah tanpa sebab, bisa jadi tubuh sedang memberi sinyal penting. Bukan sekadar rasa pegal biasa atau lemas karena cuaca, namun tanda-tanda awal dari hipertensi yang diam-diam merusak sistem tubuh Anda secara perlahan. Dan kabar baiknya, sebelum semua itu berkembang menjadi kondisi serius, Anda bisa mulai dari langkah paling sederhana. Makan buah yang tepat dengan cara yang benar. Mari kita mulai dari yang pertama, yang mungkin sering Anda anggap sepele, mentimun. Buah yang satu ini dikenal dengan rasa segarnya, sering dijadikan lalapan atau pelengkap makanan. Namun di balik kesederhanaannya, mentimun ternyata menyimpan kekuatan besar. Ia mengandung magnesium, kalium, vitamin K, dan vitamin C. Semuanya berperan penting dalam menjaga tekanan darah tetap stabil. Beberapa penelitian menunjukkan konsumsi mentimun segar secara rutin dapat membantu memperbaiki tekanan darah, terutama karena sifatnya yang membantu membuang kelebihan garam dan cairan dari tubuh. Jika Anda ingin hasil yang optimal, cobalah konsumsi mentimun dalam keadaan segar. Anda bisa memakannya langsung atau membuat jus tanpa tambahan gula. Dengan begitu, zat-zat baiknya bisa langsung diserap tubuh tanpa terganggu pemrosesan lainnya. Namun bukan hanya mentimun, ada satu lagi yang sering hadir di pasar-pasar tradisional, meski tidak semua orang tahu manfaatnya. Labu siam. Buah ini memiliki teksturnya dan rasa yang netral, sehingga mudah dipadukan dengan berbagai masakan. Labu siam kaya akan serat dan mengandung kalium, dua unsur penting yang dapat mendukung fungsi pembuluh darah dan kesehatan jantung. Walaupun belum banyak penelitian mendalam secara khusus terhadap labu siam, penggunanya secara turun-temurun untuk membantu kesehatan tekanan darah cukup dikenal. Anda bisa mengolahnya dengan cara dikukus, direbus, atau dijadikan sayur bening tanpa santan. Yang penting hindari penggunaan minyak berlebihan agar manfaatnya tidak terganggu. Labu siam bisa menjadi pilihan sehat yang cocok dikonsumsi 2-3 kali dalam seminggu. Mungkin Anda mulai bertanya-tanya, benarkah sayur dan buah bisa membantu mengatur tekanan darah? Banyak orang lupa bahwa makanan yang kita pilih sehari-hari punya pengaruh besar terhadap kondisi tubuh. Dan dari semua pilihan alami, bit merah atau yang dikenal juga sebagai beetroot adalah salah satu yang menarik perhatian dunia kesehatan. Beet dikenal karena warnanya yang merah keunguan pekat, yang menandakan tingginya kandungan antioksidan. Beberapa studi awal menunjukkan konsumsi jus beet bisa membantu merilekskan pembuluh darah dan mendukung penurunan tekanan darah, meskipun efeknya bisa berbeda-beda pada setiap orang. Beet bisa dijus, dikukus, atau diolah sebagai campuran salad. Bila rasanya terlalu kuat, Anda bisa mencampurnya dengan apel atau wortel agar lebih ringan di lidah. Meskipun manfaatnya menjanjikan, beet tetap perlu dikonsumsi secara wajar dan tidak berlebihan. Nah, bagaimana sejauh ini? Dari 3 buah saja, kita sudah melihat banyak harapan bagi Anda yang ingin menjaga tekanan darah secara alami. Tapi jangan dulu berhenti di sini, karena buah keempat justru paling sering dikonsumsi, namun dengan cara yang kurang tepat. Ya, semangka. Buah yang manis dan menyegarkan ini tidak hanya membantu menghidrasi tubuh, tapi juga mengandung kalium, magnesium, dan senyawa L-citrulline yang dalam beberapa penelitian terbukti dapat mendukung kesehatan pembuluh darah dan membantu mengurangi tekanan darah. Agar manfaatnya maksimal, pilihlah semangka yang masih memiliki biji. Jangan buang daging putih yang menempel di kulitnya, karena disitulah tersimpan kandungan serat dan antioksidan yang cukup tinggi. Jika Anda membuat jus semangka, usahakan campurkan daging merah, daging putih, dan sedikit biji, tanpa gula tambahan. Boleh tambahkan es batu jika ingin lebih segar, tapi hindari pemanis buatan. Kombinasi alami ini cocok diminum di siang hari yang panas, sekaligus membantu tubuh lebih stabil dari dalam. Sampai di sini kami ingin mengajak Anda berbagi pengalaman. Silahkan tuliskan di kolom komentar, sebutkan nama dan usia Anda, lalu ceritakan apakah Anda sudah pernah mencoba salah satu dari buah-buah yang disebutkan tadi. Apakah ada perbedaan yang Anda rasakan? Pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi untuk penonton lainnya. Kita lanjutkan ke buah kelima, sekaligus yang paling mudah dijumpai di daerah tropis.
air kelapa muda. Air kelapa segar mengandung elektrolit alami seperti kalium, magnesium, serta sejumlah kecil kalsium. Semua zat ini berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan membantu fungsi sistem syaraf dan otot, termasuk otot jantung. Walaupun belum banyak penelitian klinis berskala besar yang secara khusus meneliti pengaruh air kelapa terhadap tekanan darah, banyak orang melaporkan merasa lebih ringan dan segar setelah rutin mengkonsumsinya. Namun penting diperhatikan, minumlah air kelapa langsung dari buah segar, bukan dari botol kemasan, karena yang kemasan seringkali sudah diberi tambahan gula atau melalui proses yang bisa mengurangi kandungan aslinya. Cukup 1 butir kecil 2 hingga 3 kali seminggu sudah cukup untuk membantu tubuh tetap terhidrasi dan berfungsi baik. Tentu saja 5 buah ini bukan solusi ajaib yang bisa langsung menurunkan tekanan darah dalam semalam. Mereka adalah bagian dari gaya hidup sehat yang mendukung sistem tubuh bekerja lebih baik secara alami. Jika Anda sudah mengkonsumsi buah-buah ini secara teratur selama 1 minggu namun tidak melihat perubahan berarti, jangan menunda-nunda, segera konsultasikan ke dokter. Karena tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol bisa membuka jalan pada masalah kesehatan yang lebih serius, mulai dari jantung, stroke, hingga gangguan ginjal. Maka dari itu, sangat disarankan untuk memantau tekanan darah Anda secara rutin meski hanya menggunakan alat digital sederhana di rumah. Sekilas memang terlihat sederhana, hanya 5 jenis buah yang bisa Anda temukan di pasar atau kebun sekitar rumah. Tapi justru dari kesederhanaan inilah muncul kekuatan alami yang sering terlupakan. Tubuh kita tidak selalu butuh hal mahal untuk sehat. Kadang yang dibutuhkan hanyalah perhatian pada apa yang kita makan, konsistensi dalam menjalankannya, dan pengetahuan yang benar tentang cara mengolah bahan-bahan alami itu. Misalnya, mengkonsumsi buah secara rutin di pagi hari bukan hanya soal menyehatkan tubuh, tapi juga bisa menjadi bagian dari ritual harian yang menenangkan pikiran. Anda bisa memulai pagi dengan meminum segelas air hangat, diikuti potongan buah segar seperti pisang atau pepaya, lalu lanjut dengan berjalan kaki ringan di halaman rumah. Jika dilakukan setiap hari, kebiasaan kecil ini mampu mengaktifkan sistem pencernaan, menyeimbangkan gula darah, dan menjaga suasana hati agar tetap stabil sepanjang hari. Tak hanya itu, buah-buahan yang kita bahas tadi, seperti kurma atau delima, mengandung zat antioksidan yang membantu memperlambat proses penuaan sel. Tapi tentu saja hasilnya tidak akan terasa jika hanya dimakan sesekali. Disinilah pentingnya gaya hidup yang teratur, tidur cukup, menghindari makanan olahan, mengurangi stres, serta menjaga tubuh tetap aktif dengan gerakan ringan seperti senam lansia atau berkebun. Kesehatan tidak datang dari satu makanan saja, melainkan dari pola hidup menyeluruh yang saling melengkapi. Maka mari lihat kembali isi dapur kita, kebiasaan makan kita, dan cara kita menjaga tubuh setiap hari. Hal-hal kecil jika dilakukan dengan penuh kesadaran akan memberi hasil yang besar.